Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa ujiba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat yang disaksikan oleh para malaikat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita segala aspek tatanan kehidupan manusia. Rasul mengajarkan kepada kita untuk menetralisir racun di dalam tubuh, yaitu dengan cara mencelupkan garam pada kelingking. Ini merupakan salah satu sunnah yang jarang dipraktekkan oleh kita hari ini. Biasakan dengan jari kelingking ini mengambil garam lalu mengumut-ngumutnya. Ini merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan terlalu banyak, ya, tapi cukup sekedar saja. Pada saat kita melakukan hal seperti itu, maka ingatlah ini adalah apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena saya mencintai beliau agar apa? Kelak nanti di hari akhirat kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas beberapa ayat lagi, yaitu ayat 17, 18 dan 19 dari surat Al-Infitar, dan ini merupakan 3 ayat terakhir dari perjalanan panjang dalam tafsir Al-Infitar. Tafsir kajian subuh di Masjid Al-Fitrah ini kita membahas tentang tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Alhamdulillah baru pekan kemarin saya mendapatkan kiriman ini dari Kairo, dari Mesir, sehingga kitab ini bisa kita baca langsung. Kalau dulunya dalam bentuk soft copy dibacakan, agak susah mata melihat, namun alhamdulillah dengan izin Allah, alhamdulillah hari ini kitab ini telah sampai di Luxembourg. Baik, kita akan membacakan tafsir ayat 17. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian bahwasanya tentang hari-hari akhirat itu? Ini adalah sebuah pertanyaan di mana terdiri dari 2 ma. Ma yang pertama itu adalah al-istifham bimakna kinayah. Apa yang maksud dengan makna kinayah? Bahwasanya pada saat kita menjumpai kata-kata ma adraka, ini merupakan sesuatu yang spektakuler. Ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sehingga Ibnu Ashur di dalam tafsirnya ini membagi kepada 2 pemahaman. Wal istifhamul awal musta'malun kinayatan an ta'zimil amri al-yawm. Ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya hari tersebut. Hari kiamat itu merupakan hari yang manusia itu akan menjadi sebuah pertanyaan besar, dan tidak ada yang tahu bagaimana dahsyatnya hari tersebut. Gambarannya tidak bisa diungkapkan dengan mata dan diungkapkan dengan lisan. Ini yang bermakna ma yang pertama, wa ma adraka. Tahukah kalian bagaimana dahsyatnya hari kiamat? Ma yaumuddin. Sedangkan ma yang kedua, wal istifhamu tsani haqiqi, yakni
as-su'alu sa'il an haqiqatil yaumiddin kama taqul alimtu hal zaidun qa'iman. Sebagaimana seseorang itu menanyakan bahwasanya alimtu anna zaidun qa'iman, aku mengetahui bahwasanya si Zaid itu telah berdiri. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah? Bahwasanya yaumuddin ini merupakan hakikat. Ini adalah sebuah kenyataan, dan kenyataan itu pasti kita akan mengalaminya. Pada saat Al-Quran menyebutkan dengan ungkapan wa ma adraka, ini merupakan salah satu pertanyaan al-istifham di sini, yaitu bahwasanya kita tidak akan pernah mengetahui kapan hari kiamat tersebut. Jadi kalaupun seandainya ada seorang ustadz yang mencoba memprediksikan kiamat itu kapan akan datangnya, jangan pernah percaya. Terlebih orang-orang mengelola agama ini untuk bisnis. Ayo persiapan kiamat, maka disiapkanlah sebuah tempat camp, katakanlah misalnya seperti itu, untuk mempersiapkan diri kiamat. Padahal kiamat itu akan kita hampiri semuanya. Apa buktinya? Pada saat seseorang meninggal dunia, itulah kiamat kecil bagi dirinya. Dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Maka duduk kita pada subuh yang berbahagia ini merupakan persiapan untuk kita meninggal. Tapi bukan sekarang. Semoga Allah masih memberikan kita umur panjang. Agar apa? Agar kesalehan-kesalehan itu dapat terus kita lakukan. Ini yang paling terpenting pada saat kita mengetahui sesuatu tentang agama ini, maka ada perubahan di dalam tatanan kehidupan kita. Ada kebaikan yang kita lakukan dengan kita mengetahui agama ini. Wal istifhamu tsani haqiqi, dan ma yaumuddin ini merupakan hakikat, dan itu akan kita alami dan itu akan kita lalui. Wa misla hadza tarkib mimma jara majral mithal fala yughayyiru lafzahu wa qad taqaddama bayanuhu mustawfa inda qawlihi ta'ala wa ma adraka mal haqqah. Ini adalah merupakan salah satu penjelasan bagaimana sesuatu yang dahsyat itu diungkapkan sebagaimana pada ayat wa ma adraka mal haqqah dalam surat Haqqah ayat yang ketiga. Kemudian pada ayat yang ke-18 Allah menjelaskan kepada kita semuanya dengan menambahkan kata-kata thumma. Allah berfirman, thumma ma adraka ma yaumuddin. Setiap penggunaan kata-kata thumma di dalam Al-Quran, di dalam tatanan bahasa Arab, itu adalah tikrar bidunil masafah, yaitu pengulangan yang tidak ada jedanya. Beda dengan kata-kata pada saat Al-Quran menggunakan kata-kata wa, ya. Sedangkan thumma itu mengikutinya, berurutan. Ini adalah sebuah ungkapan yang dimana dikatakan dalam Ibnu Ashur menggunakan penjelasannya, thumma alladhi sya'nahu idza atafa jumlatan 'ala al-ukhra ayyufida at-tarahi ar-ratib. Bahwasanya pada saat kata-kata thumma ini menunjukkan bagaimana ungkapan Al-Quran itu secara tertib. Ini ingin dijelaskan kepada kita semuanya bahwasanya apa, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat kita ditanyakan oleh Allah tentang tahukah kalian tentang hari akhirat itu, kemudian diulangi sekali lagi. Ini menunjukkan pertanyaan ini adalah pertanyaan penting. Ini adalah merupakan pertanyaan penting. Dikarenakan apa? Dikarenakan penggunaan kata-kata thumma itu wa ta'bir fahuwa minat tauqidil lafzi. Takbir thumma ini menunjukkan bahwasanya penguatan secara lafaz. Karena penguatan apa yang telah disampaikan itu bisa diungkapkan dengan ungkapan kata-kata berikutnya. Pada ayat 17 Allah menjelaskan bahwasanya dahsyatnya tentang hari akhirat, kemudian diulang sekali lagi. Begitu diulang, ini menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan di terdahulu itu merupakan sebuah hal yang penting, hal yang memang serius. Maka di sini dikatakan dengan tauqidil lafzi, penguatan secara lafaz terhadap sesuatu yang terjadi pada hari akhirat itu adalah sesuatu yang pasti.
Dan pada ayat 19 Allah menjelaskan bahwasanya kenapa ini diulang? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa ini diulang? Dikarenakan ini menunjukkan untuk bahwasanya wahya fi hadzal maqam ratibatul 'azmah wat tahwil. Ini menunjukkan dahsyatnya perkara tersebut. Ya, fattarakhi hiya ziyadah. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai ilmu pengetahuan kapan akan terjadinya hari akhirat. Hari ini kita bisa menggambarkan dan mengetahui tentang hari akhirat, suasana hiruk pikuknya itu dalam Al-Quran. Tapi suasana yang paling dahsyat itu tidak bisa kita ungkapkan bagaimana ngerinya hari akhirat tersebut. Maka ini merupakan pertanyaan yang diungkapkan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwasanya hari akhirat itu Bapak Ibu semuanya serius. Bukan seperti kejadian kita hari ini, masih ada senda gurau, masih ada tawa. Tapi pada hari akhirat itu adalah hari yang memang sya'nuhu azim. Perkaranya itu adalah besar. Dan ayat yang terakhir Allah berfirman, yaitu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ya. Ini merupakan hal yang paling luar biasa. Pada saat hari ini kita mempunyai amanah oleh Allah, katakanlah misalnya kita mempunyai bawahan kita, maka seseorang itu bisa mengurusi urusan bawahannya. Ya, yauma la tamliku nafsun li nafsin, bahwasanya pada hari seseorang itu tidak memiliki kuasa terhadap orang yang lain. Hari ini berapa banyak pada saat Allah memberikan amanah jabatan kepada seseorang tersebut, dia bisa mengatur orang. Dan bahkan ada sebagian orang pada saat Allah berikan kekuasaan, dengan bangga dia katakan, saya bisa suruh orang ke sana kemari, bisa saya kerjain orang begini begitu. Tapi pada hari itu Allah mengungkapkan dengan kata-kata yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Dan hari itu adalah semuanya urusannya lillah. Kenapa di sini dikatakan demikian? Dikarenakan manusia hari ini menganggap bahwasanya dirinya itu mempunyai kekuatan. Dia mempunyai kekuasaan. Padahal kekuasaan yang Allah berikan kepada dia itu adalah dikarenakan dengan izin Allah. Sama seperti halnya pada subuh yang berbahagia ini. Berapa banyak di antara kita masih beranggapan bahwasanya kita bisa pergi ke tempat yang mulia ini, ke tempat yang penuh keberkahan ini dikarenakan kesalehan kita. Padahal ini tidak. Saya bisa berbicara seperti ini, mengeluarkan suara seperti ini tanpa terbata-bata, ini bukan dikarenakan kemampuan saya. Akan tetapi dikarenakan Allah mengizinkan saya, sehingga apa, pita suara ini tidak tersedak, sehingga saya tidak terbata-bata di dalam menyampaikan ayat-ayat Allah ini. Tapi kalau seandainya Allah menjepit saja satu urat saraf saya, maka saya tidak bisa mengungkapkan apapun yang sudah tertulis dengan jelas di dalam tafsir ini. Nah, hari ini berapa banyak orang itu meyakini tentang sebab tanpa meyakini bahwasanya yang membuat sebab itu adalah Allah. Ini yang harus kita luruskan. Kalaupun seandainya kita bisa meraih sebuah predikat, gelar prestasi akademik, doktor, profesor, itu bukan dikarenakan kepintaran kita, akan tetapi itu merupakan di antara karena Allah masih sayang sama kita. Maka pada saat kita sampai ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, bisa berdiri di saf terdepan, bukan karena kita alim, tapi karena memang Allah sayang kepada kita. Nah, pada hari nanti adanya intervensi. Contoh misalnya hari ini, orang banyak datang ke Pak Kasrem. Pak Kasrem, pindah saya lah. Dan itu bisa diurus sama Pak Kasrem. Misalnya seperti itu. Ya, bisa. Nah, pada hari nanti, hari akhirat, itu tidak bisa disampaikan apapun keluhan kita kepada siapapun. Orang-orang itu tidak bisa mengurus urusan orang lain. Ini yang dimaksud dengan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari itu manusia itu tidak bisa menyampaikan apapun keluh kesahnya kepada orang lain. Kenapa? Karena hari itu wal amru yauma idzin lillah. Dan Allah di sini mengungkapkan dengan kata-kata wal amru, lam di sini ini menunjukkan ta'mim wa ta'khis. Secara umum dan secara khusus, apapun urusan secara umum dan secara khusus,
maka urusan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh manusia, tapi yang bisa menyelesaikan urusan tersebut adalah Allah. Maka tidak ada satu orang pun di hari akhirat itu, setakut apapun dia, sekesal apapun dia, tidak ada yang bisa berbicara pada saat itu. Tidak ada yang bisa berbicara. Bahkan urusannya pada saat itu, coba bayangkan berapa banyak di atas dunia ini yang bernama, katakanlah misalnya seperti Damanhu, Abdullah, Wahyu. Itu tidak ada satu orang pun yang akan bangun kecuali yang nama yang dipanggil itu adalah sesuai dengan orangnya. Misalnya pas dipanggil Nasrullah, itu tidak akan bertukar orang yang akan terbangun tersebut. Kenapa? Karena itu adalah semuanya urusan Allah. Maka tidak akan pernah tertukar pada saat Allah memanggil setiap orang untuk dihisab. Maka ini adalah sebuah pelajaran penting kepada kita. Pada saat Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengurus amanah ini, maka uruslah amanah ini. Agar apa? Agar kita tidak memberikan beban amanah tersebut nanti di hari akhirat. Saya ingin menceritakan sebuah urusan yang digambarkan oleh Umar bin Khattab. Setiap malam Umar khalifah itu berkeliling mencari masyarakat yang miskin, yang tidak ada makanan. Karena ini adalah sebuah tanggung jawab seorang khalifah. Suatu malam beliau keluar dengan Ibnu Mas'ud mencari orang yang kelaparan dan mendengarkan dialog di dalam rumah tersebut. Amirul Mukminin itu orang yang zalim, tidak tahu bahwasanya kita dalam keadaan lapar. Lalu Umar menangis pulang ke Baitul Mal, mengambil semua kebutuhan hidup, lalu digotong sendiri, diangkatnya kebutuhan hidup tersebut. Pada saat itu Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Amirul Mukminin, engkau seorang presiden, tidak layak engkau mengangkat beban seperti itu. Apa dijawab oleh Umar? Wahai Ibnu Mas'ud, atahmiluna auzari yaumal qiyamah? Apakah engkau nanti di hari akhirat yang akan mengangkut beban ini? Tidak Ibnu Mas'ud, aku yang akan mengangkut beban ini nanti di hari akhirat. Maka biar ku angkat di dunia ini beban ini, jangan sampai nanti aku akan mengangkatnya di hari akhirat. Maka ini adalah sebuah refleksi kepada kita Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat nanti di hari akhirat, tidak ada urusan yang bisa menyelesaikan permasalahan kita kecuali dengan izin Allah. Baik hari ini Allah menitipkan kepada kita jabatan, sebesar apapun jabatan tersebut, maka selesaikanlah urusan itu di dunia. Jangan sampai kita dituntut nanti di hari akhirat. Jangan sampai kita memikul beban tersebut nanti di hari akhirat. Ini merupakan 3 ayat penutup sebagai pembahasan kita di surat Al-Infitar. Dan pada akhir tafsir ini Ibnu Ashur mengatakan, wa fi hadzal khitam raddul ajzi ala sadri li anna al-awwal surah ibtada'a bil khabar an ba'd ahwal yaumil qiyamah. Pada awal surat Al-Infitar itu sebagaimana sabda Rasul, barang siapa yang ingin mengetahui tentang kondisi hari akhirat maka bacalah surat Al-Infitar. Ini adalah gambaran suasana hiruk pikuk dahsyatnya. Wa khutimat as-surah bi ba'di ahwali, dan ditutup surat ini juga dengan kondisi hari akhirat. Dibuka dengan kondisi hari akhirat dan ditutup dengan kondisi hari akhirat. Semoga dengan kita mempelajari ayat ini bertambah keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.